Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sayyidus suhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa sekalian, rahimakumullah, hamba Allah yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Para pemirsa TV-mu Jawa Timur yang budiman, kami ingin menyapa pada para pemirsa sekalian, apa kabar hari ini? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Sengaja pada kesempatan saat ini, kami hadir di tempat ini, yaitu atas nama Taufik Rahman dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo untuk menemani para pemirsa sekalian di ruang dengar sekaligus ruang pandang dalam kegiatan ngaji sore atau yang disingkat dengan ngasuh yang dilaksanakan oleh TV-mu Jawa Timur. Berbahagia sekali hari ini kami insya Allah nanti akan menyampaikan yaitu tema tentang membangun kesalehan sosial melalui ibadah zakat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya zakat adalah merupakan salah satu daripada ajaran Islam atau rukun Islam yang 5. Kalau kita lihat perintah zakat di dalam Al-Quran seringkali bergandengan dengan perintah sholat. Allah berfirman, aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat dan zakat ini biasanya senantiasa bergandengan. Ini memberikan makna yang luar biasa, di mana sholat itu merupakan lambang hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah SWT, yang senantiasa digunakan untuk membentuk kesalehan pribadi. Sedangkan namanya zakat itu adalah melambangkan hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan hablu minan nas, di mana zakat dalam hal ini akan menjadikan seorang mempunyai kesalehan sosial dalam kehidupannya. Dan zakat ini termasuk ibadah maliyah, ibadah yang perlu harta gitu ya. Karena sulit orang bisa zakat kalau tidak mempunyai harta benda. Karena itu dalam kaidah dikatakan bekerja itu merupakan sebuah kewajiban. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kalau nggak salah seperti itu. Artinya sebuah kewajiban itu kalau tidak dilakukan dengan melakukan sesuatu itu, maka sesuatu itulah yang disebut dengan wajib. Dalam artian bekerja untuk mendapatkan harta, dan harta ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sekaligus untuk bisa melaksanakan atau menunaikan zakat, maka bekerja itu adalah merupakan suatu kewajiban. Sebelum kami akan menyampaikan membangun kesalehan sosial melalui zakat, adalah seorang ulama besar, yaitu Abu Laid Samarqandi biasa yang kita sebut, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau menasihatkan pada kita, man aroda ayyakuna kasbu thayyiban wa alai ayakhfata khamsata asya. Barang siapa yang kepingin mata pencahariannya, pekerjaan yang dilakukan itu bisa berhasil dengan baik dan diridhoi oleh Allah, maka hendaklah dia menjaga 5 perkara. 5 perkara itu yang pertama adalah ayu akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan mengakhirkan atau mengurangi kewajiban untuk beribadah kepada Allah di dalam bekerja atau mencari nafkah.
betapapun sibuknya pekerjaan yang kita lakukan, ibadah kepada Allah harus diutamakan. Dalam hal ini ibadah makdo, ibadah yang sudah diwajibkan. Katakanlah sholat. Betapapun repot yang kita dalam menjalani kehidupan ini, sholat jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Berapapun hasil yang kita dapatkan, kalau kita meninggalkan ibadah kepada Allah, katakanlah sholat, maka jangan berharap rezeki yang kita dapatkan itu akan bisa barokah, akan bisa berhasil dengan baik, dan akan bisa menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita mau mencari rezeki Allah, jangan mengakhirkan atau mengurangi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kepingin mata pencarian kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hasilnya bisa digunakan untuk menunaikan zakat, la yu'ti akadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan menyakiti hati orang lain ketika kita bekerja atau mencari rezeki Allah. Harta yang didapatkan dengan cara menyakiti hati orang lain, katakanlah menipu, membujuk, membohongi orang lain, jangan berharap harta itu akan bisa barokah. Justru harta semacam itu akan menjadikan kesengsaraan dalam hidup kita. Karena itu, ketika kita bekerja, hendaklah dilakukan dengan benar, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Jangan gunakan cara-cara yang kotor. Kalau orang Jawa mengatakan, mohon maaf, mencari harta yang haram aja itu sulit, apalagi yang halal. Bagi kita, sama-sama berat, sulit, cari yang halal apa, nggak bisa. Karena itu, hati-hati, harta yang kita dapatkan dengan cara menyakiti hati orang lain, membujuk, menipu, itu tidak akan bisa berikan keberkahan. Dan Allah tidak akan menerima zakat yang ditunaikan dari hasil barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beliau menasihatkan pada kita agar mata pencarian kita ini bisa berhasil dengan bagus dan hasilnya diridhoi oleh Allah SWT. Apa yang dikatakan beliau? Ayaksuta bi kasbi istighfafan li nafsihi wal iyali wala yaksuta bil jam'a wal kasrata. Jadi pekerjaan yang kita lakukan ini agar bisa berhasil dengan bagus, maka hasilnya jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan pribadi atau untuk urusi keluarga saja. Tapi ada hak orang lain. Dengan kata lain, hasil yang kita dapatkan itu adalah ada hak orang lain. Rezeki yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. 2,5% dari penghasilan kita, itu harus kita tunaikan. Katakanlah kalau hari ini kita untung 1 juta rupiah, maka 2,5% dari keuntungan itu, yaitu 25.000 rupiah kalau nggak salah, itu harus kita tunaikan. Disitulah letak keberkahan daripada harta kita. Karena itu hadirin sekalian, para pemirsa ya rahimakumullah, hati-hati dengan hasil rezeki atau hasil pekerjaan yang kita kerjakan. Itu ada hak orang lain. Tidak hanya untuk kepentingan diri kita maupun keluarga kita. Mari kita tunaikan. Karena apa? Dengan kita menunaikan zakat akan menambah keberkahan harta benda kita dan akan menambah kesalihan sosial kita. Karena apa? Ketika kita menunaikan zakat, paling tidak ada ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di mana masyarakat kita saat ini, kita tahu dengan adanya namanya sistem kapitalis ya, antara
yang kaya dengan yang miskin, itu terjadi jurang pemisahan yang kuat sekali. Di mana yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin, tambah miskin. Itu bukan karena mereka nggak berusaha, bukan. Saya yakin mereka usaha dengan keras. Kemiskinan yang terjadi saat ini adalah karena sistem. Jadi kemiskinan itu karena sistem. Jadi istilahnya itu dalam bahasa sosial itu, orang itu memang sengaja dimiskinkan dengan sistem kapitalis ini. Sehingga yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia, beliau menasihatkan pada kita, hendaklah harta yang kita dapatkan dari pekerjaan itu tunaikan dengan melaksanakan zakat agar terjadi keberkahan dalam harta yang kita dapatkan. Insya Allah harta yang barokah akan menjadikan rumah tangga kita menjadi lebih harmonis. Ada ziyadatul khair, yaitu ada tambahan kebaikan. Bahkan ulama mengatakan itu akan menjadi tuzidukum fitoah, akan menjadi seorang lebih bertakwa kepada Allah ketika dia menunaikan zakat itu. Begitu juga para penerima zakat akan menghilangkan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Karena dalam ajaran Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia itu tidak dilihat dari kekayaannya. Orang yang mulia dilihat dari ketakwaannya. Dalam bahasa hadis Rasulullah dikatakan, syaraful mu'min qiyamuhu billail. Seorang mukmin yang mulia itu adalah orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak ada lain kecuali salah satunya dengan menunaikan zakat. Yang terakhir, hadirin sekalian yang berbahagia, beliau menasihatkan pada kita, kalau kepingin harta kita itu bisa beras, yang kita dapatkan itu bisa barokah, pekerjaan yang kita lakukan itu bisa menghasilkan keberkahan untuk kehidupan kita. Beliau menasihatkan pada kita, ayyara rizqau minal kasbi wa yara rizqau minallahi ta'ala wal kasbi sababa. Ketahuilah bahwasanya rezeki yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah semata. Dan yang kita lakukan itu adalah sebab semata. Artinya apa? Sebenarnya rizqu minallah, rezeki itu datangnya dari Allah. Kita hanya berusaha. Berapa banyak orang yang berusaha, tapi ternyata nggak dapat. Ini menunjukkan bahwasanya Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan. Allah yang menyempitkan rezeki itu. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu hadirin, para pemirsa sekalian. Kalau kita menyadari bahwasanya rezeki itu ada datang dari Allah, maka sebenarnya dalam ajaran Islam tidak ada kepemilikan yang mutlak. Karena semua harta yang kita miliki itu adalah pemberian Allah semata. Harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah. Kalau kita menyadari bahwasanya harta itu adalah titipan Allah, sudah barang tentu kita harus melakukan atau mempergunakan harta itu sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jamaah sekalian, para pemirsa TV One yang berbahagia, mari kita tunaikan zakat dari harta yang kita miliki dalam rangka untuk membentuk kesalehan sosial dalam kehidupan kita. Artinya, ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar untuk membentuk kesalehan secara pribadi, tapi paling tidak menjadikan kesalehan sosial. Karena apa? Dalam ajaran agama kita, itu kesalehan pribadi itu memang utama. Tapi kesalehan sosial itu akan lebih menentukan kualitas daripada ibadah itu sendiri. Semakin tinggi kualitas kesalehan pribadi sosial, hendaklah diiringi dengan kualitas pribadi, hendaklah diiringi dengan kualitas kesalehan sosial.
Pak, insya Allah hidup ini akan menjadi berkah dan akan dijauhkan dari kehinaan kalau kita bisa melakukan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah, "Duribat alaihimudillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas." Akan nampak kehinaan dimanapun saja kamu berada selama tidak melakukan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Zakat bukan hanya membentuk kesalehan pribadi, tapi akan membangun kesalehan sosial, yaitu akan menjadikan masyarakat meskipun tidak bisa secara keseluruhan menghapus kemiskinan, tapi paling tidak akan bisa melakukan perubahan yang masif dalam kehidupan masyarakat. Sedikit demi sedikit akan menghilangkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, dan antara yang miskin alamiah maupun miskin secara struktural yang sengaja dimiskinkan oleh sistem. Semoga yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memudahkan kita untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dalam kehidupan ini. Dan mari kita akhiri di sesi kali ini di dalam ngaji sore bulan suci Ramadan ini dengan mengharapkan ridho dari Allah, sekaligus memohon pada Allah semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan yang paling penting adalah semoga hidup kita husnul khotimah di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.